Oke. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak di sini sebenarnya ingin minta tolong ke teman-teman untuk menjadi sebagai respons siswa terhadap produk saya gitu ya. Jadi nanti saya akan menjelaskan terkait buku panduan trainer jaringan MAN dan terkait produk saya. Nah, langsung saja di sini ada buku panduan. Mungkin lihat kepadanya. Buku panduan trainer jaringan MAN. Ada yang tahu trainer jaringan MAN? Jaringan MAN? Tahu? Ada yang tahu? Tahu. Hah? Tidak. Metropolitan apa? Ada. Ya, benar. Oke, langsung ya. Nah, jadi di sini ada terkait keselamatan, kesehatan dan keselamatan kerja terkait penggunaan produk trainer jaringan MAN. Ini mana yang pertama, jauhkan trainer dari benda-benda yang tidak terikat atau tidak terkait percobaan atau praktek seperti makanan, minuman dan lain-lain. Yang kedua, berhati-hati ketika menggunakan peralatan yang mengandung cairan. Jangan sampai cairan tersebut mengenai komponen yang tidak tahan air karena bisa mengakibatkan korsleting. Lalu yang ketiga, baca dan pahami buku panduan trainer agar tidak terjadi kesalahan seperti instalasi jaringan dan lain-lain. Jangan lupa membersihkan kotoran dari setiap komponen ketika sudah selesai digunakan. Yang kelima, simpan trainer di tempat aman dan terhindar dari beban berat dan lain-lain. Lalu matikan trainer jika tidak digunakan. Nah, di sini juga ada capaian tujuan pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran? Mengamati untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah tentang instalasi jaringan lokal atau MAN. Mengumpulkan data tentang instalasi jaringan lokal atau MAN. Mengelola data tentang instalasi jaringan lokal atau MAN. Mengkomunikasikan tentang instalasi jaringan lokal, teman. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Di mana tujuan pembelajaran tersebut kita harus menerapkan instalasi jaringan lokal. Yang kedua, instalasi jaringan lokal MAN. Nah, di sini juga ada yang namanya materi jaringan MAN. Sebelum kita ke MAN, kita harus paham apa sih itu jaringan. Jadinya, di sini ada jaringan komputer, merupakan hubungan antara beberapa piranti keras melalui media transmisi tertentu dengan aturan atau protokol yang sama sehingga memungkinkan untuk dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, di sini memiliki prinsip dasar jaringan adalah proses pengiriman data dari pengiriman ke penerima melalui media komunikasi tertentu. Komunikasi data dalam sebuah jaringan komputer dapat terjadi jika adanya piranti pengirim atau sender yang melakukan pengiriman data ke sebuah piranti penerima atau receiver melalui sebuah media transmisi tertentu. Data yang ditransmisikan dalam jaringan dapat berupa sinyal digital atau sinyal analog. Nah, langsung ke materi MAN. Jadi MAN itu singkatan dari Metropolitan Area Network. Adalah jaringan yang terdiri dari beberapa lokal area network atau LAN yang merupakan yang terhubung di beberapa lokasi atau gedung dengan jangkauan transmisi 10 hingga 50 km. Menurut standar IEEE 802.6, Metropolitan Area Network MAN didukung oleh DQDB atau distribusi dual omnibus yang terdiri dari dua kabel secara yang diasosiasikan dengan masing-masing jaringan yang terhubung untuk memungkinkan transfer informasi berkecepatan tinggi. Pada segmen ke-10, saat simulasi trainer, materi jaringan dasarnya itu jaringan MAN. Ini diperlukan beberapa perangkat jaringan yang akan digunakan saat pembelajaran. Seperti yang ada di depan ini, ada router kabel, ada mikrotik, ada switch atau hub, ada laptop, ada media converter, ada kabel UTP, dan kabel FO atau kabel fiber optik. Nah, di sini nih yang lebih penting. Ada kategori berdasarkan jaringan area. Yang pertama, jarak antar komputer 1 sampai 10 meter. Lokasi area itu ruangan, media transmisi, kabel UTP atau wireless LAN. Jenis jaringan LAN. Itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ini.
Jaraknya 1 sampai 10 meter. Lokasi area ruangan, media transmisi kabel UTP, jenis jaringan LAN. Apa itu contohnya? Siapa? Hah? Maksudnya itu di mana? Kenapa hotspot? Maksudnya? Ini kan menggunakan jaringan LAN, menggunakan kabel UTP, bukan hotspot. Contohnya siapa? Ada yang tahu? Ini lah seperti yang kabel ini Hah? ke komputer. Contohnya? Kita penjelasannya. Contohnya siapa? Ini kan ada lokasinya. Contohnya itu seperti yang ada di lab ini. Jadi semuanya ini termasuk jenis jaringan LAN yang ada di lab ini. Karena kan sudah jelas lokasi tersebut itu ada di ruangan. Itu termasuk jenis jaringan LAN. Itu ya. Nah, lalu di sini ada jaraknya 100 meter sampai 1 kilo. Gedung perkantoran, kabel UTP atau kabel telepon. Ini jaringannya LAN. Itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti apa? Ayo, ada yang tahu? Ya seperti contohnya sini sama situ, sini. Ya, lebih tepatnya gedung perkantoran atau satu sekolah. Itu kan satu wilayah. Itu kita bisa menggunakan kabel UTP atau kabel telepon, dan itu juga disebut jenis jaringan LAN. Karena di sini lokasi tersebut satu kantor atau satu gedung. Sedangkan yang jaraknya 1 sampai 10 km dari nomor 3, lokasi area itu kota, menggunakan kabel fiber optik atau kabel telepon atau gelombang radio. Jenis jaringan tersebut yaitu MAN. Nah, ini contohnya seperti apa? Kayak ini. Ya, contohnya ya, terus lagi. Lebih tepatnya seperti apa? Ini kan 1 sampai 10 km kota, lokasi itu kota. Gunakan transmisi kabel fiber optik. Jenis jaringan itu MAN. Contohnya seperti apa? Nah, langsung aja aku jelasin. Gedung kampus. Hah? Ya gedung kampus. Nih, contohnya sini itu SMK 10. Di sana SMA KS. Di sini tuh memiliki sebuah jaringan. Di sana tidak memiliki jaringan. Jadinya kan jaraknya jauh tuh. Berapa kilo lah ke SMA KS? Katakanlah 10 kilo atau 5 kilo. Nah, kita harus menggunakan kabel fiber optik. Ya, kita harus menggunakan kabel fiber optik. Kenapa? Karena wilayahnya sudah beda wilayahnya. Nah, karena dan jaraknya juga jauh, jadi kita harus menggunakan kabel fiber optik. Kenapa menggunakan kabel fiber optik? Agar transmisi jaringannya itu lebih cepat saat ditransfer, gitu ya. Kan misalnya di sini kan sudah jelas lokasinya, itu kota atau beda tempat, gitu. Nah, itu termasuk jenis jaringan MAN. Lalu di sini kapas 10 sampai kurang lebih 100 km itu kabupaten provinsi, itu juga sama. Menggunakan kabel fiber optik atau gelombang radio. Jenis jaringan tersebut itu MAN. Lalu lebih dari 100 km atau negara bisa menggunakan kabel fiber optik atau satelit. Itu bisa disebut dengan WAN. Lalu ada 1000 km itu benua, bisa menggunakan satelit atau jenis jaringan itu WAN. Lalu juga 10 km, 10.000 km itu planet antar planet, itu menggunakan satelit atau internet. Nah, sini ada sebuah produk, yaitu produk dengan jaringan MAN. Itu termasuk bagian apa? Di situ. Bagian yang mana? Maksudnya dari bagian yang mana? Ya, benar. Kenapa kota? Kenapa kota? Nah, contohnya gini ya. Anggap yang ruangan depan ini adalah SMK Negeri 10 yang memiliki jaringan. Sedangkan yang di belakang ini SMA EKHS tidak memiliki jaringan. Tapi nantinya dari sini akan mentransferkan data atau jaringan ke SMA EKHS yang di belakang ini. Nah, jadi di sini ada fungsinya.
Jadi mana router 1 ya. Nah, jadi router ini berfungsi untuk berbagi koneksi internet WiFi tipe nirkabel berkecepatan 300 Mbps. TP-Link melengkapi router ini dengan dua buah antena eksternal untuk menstabilkan kualitas sinyal nirkabelnya. Cara menggunakannya pun sangat mudah, tanpa konfigurasi yang ribet, cukup masukkan kartu SIM. Sini menggunakan kartu SIM, sehingga bisa berbagi 4G LED atau jaringan dengan cepat dan mudah. Lalu dari sini kita oper ke mikrotik untuk proses berjalannya jaringan ke belakang. Nah, di sini kita harus melakukan konfigurasi IP terlebih dahulu, di mana mikrotik dapat berfungsi sebagai perangkat dan bisa mengontrol. Kan tadi kan sudah dibilang ini harus lakukan konfigurasi IP terlebih dahulu, sehingga di sini fungsinya bisa mengontrol akses internet di sebuah jaringan. Dalam hal ini router mikrotik memiliki peran penting untuk mengatur lalu lintas data yang masuk dan juga keluar. Lalu dari mikrotik ini kita oper ke switch 1, di mana fungsinya ini switch hub ini memiliki 8 port, digunakan untuk menempatkan kabel LAN atau kabel UTP pada jaringan yang sudah ada, yang dimana berfungsi untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya, asalkan masih dalam lingkup jaringan yang sama. Contohnya itu di belakang itu. Nah, itu bisa dibilang hub atau switch. Nah, itu kan membagi sebuah jaringan ke sekian komputer. Contohnya seperti itu. Nah, lalu dari sini ke media converter. Kenapa ke media converter? Hah? Nah, kita harus tahu dulu fungsinya. Fungsinya itu media converter untuk mengubah dari Ethernet ke optikal atau sebaliknya dengan menggunakan flash converter. Maka sebuah jaringan dapat terhubung dengan media fiber optik, sehingga transfer data menjadi cepat dengan memanfaatkan teknologi optikal dan untuk menghubungkan dua media yang berbeda seperti kabel UTP dengan kabel fiber optik. Jadinya dari sini itu ke media converter menggunakan kabel LAN. Sedangkan dari sini media converter ke belakang menggunakan kabel fiber optik sesuai materi tadi. 1 sampai kilometer lokasi area itu kota, itu menggunakan kabel fiber optik. Jadinya SFK 10 sampai ke NKH itu harus menggunakan kabel fiber optik agar transmisi datanya itu lebih cepat jaringannya. Nah, kan tadi kan di sini ya, dari converter ke converter lagi. Harus ke converter lagi karena colokannya hanya bisa converter yang bisa menerima kabel fiber optik ini. Dari kabel media converter ini menggunakan kabel LAN ke hub, juga sama seperti yang di depan tadi fungsinya. Lalu tapi ini kita hubungkan ke mikrotik 2. Kita harus konfigurasi lagi sesuai IP yang ada di sini. Kita hubungkan ke router 2. Gitu. Paham? Ya, mau gitu. Oke, langsung dijawab aja ya. Contohnya ya. Anggap ini kan ini memiliki jaringan ya. Sedangkan yang di belakang ini yang memiliki KHS ini tidak memiliki jaringan. Jadi Anda langsung dicoba teman-teman pakai jaringannya. Lihat ya. Sekarang buka device-nya atau handphone kalian, buka WiFi. Buka WiFi-nya. Kan ada ambil router 2. Lalu masukkan password 1 sampai 9. Buka YouTube apapun itu, bisa diakses enggak? Bisa. Oh iya, balik lagi ya? Ya. Kok bisa? Hah? Bisa. Ngelek kak. Ngelek. Iya lah. Enggak. Mau dicoba. Bisa. Oh, bisa. Bisa ya? Nah, seperti itulah contohnya. Di sini agak sekat 10. Itu memiliki jaringan dengan yang lain tidak memiliki jaringan. Cuman kita bisa mentransmisikan data jaringan ke MIKS. Contohnya seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan.
Berarti paham ini? Terkait jaringan man. Hah? Paham? Kalau tidak ada yang ditanyakan sekarang teman-teman, sekarang kita tolong untuk isi angket sesuai absennya ya, yang tadi saya bilang. Ini dia absen itu dia beli ngapain? Mau pakai ya? Tawa. Tawa. Jangan dulu. Absen ya. Langsung tulis nama. Ya, kita baca dulu aja, baca dari atas. Gimana saja? Ya. Namanya sesuaikan yang di sini kamu nama. Yang itu nama mereka kan yang ini. Oh iya, saya. Oh. Yang ada Hah? Ini sih sebenarnya. Oke. Setara dulu estetik kan. Ini kita akan ini. Jurusan apa ini? Saya ngaji tulisan tadi kan. Itu nih. Kamu nomor berapa? Namanya sesuaikan ini. Nanti ya. Ya. Kritik dan saran sih. Ya isi. Mulai kafe. Aku absen ya, Mbak ya? Iya. Kritik dan saran. Menurut saya penjelasannya Ini. terjaga pelan. Ya saya harus melihat. Ini kritiknya gimana? Isi kau. Isi. Oh, ketika saya harusnya Pak. Tanda tangan, tanda tangan. Yes. Tanda tangan. Kritik dan saran. Pengadaan seorang yang Coba yang berbeda. Apa kita gina? Hijau mah. saya kurang di atas. Mandi. Alah bola. Iya mah ini. Iya mah ini tidak dong. Entah apa dong. Apa? Yang ada pakainya gantian ya? Entah apa tidak jadi. Lima. Lima. Yes. Hah? Inggris enggak? Oh itu betul ya. Iya, ganti tanda.
ini ya Pak? Ya, sesuaikan namanya. Itu bom. Berarti dan badan dia. Yang serius. Itu berdiri saya Desain setelah kopi. Ya tadi nyaman. Nama ini Pak? Mau saya menyampaikannya sederhana. Harus gimana ya? Itu serah. Memaksa dulu. Ya. Maju. Kepada sekali cuma baik. Namanya enggak usah sih. Lagi dulu ya. Ini dulu. Ini yang dikirim kok dari mana? Cara penyampaiannya Info model. Jadi boleh boleh baik. Yes. Nyaman tadi dari Ilham tanggal-tanggal Ahmad sudah. Tapi belum ya. Kembali ke kita tanya Jadi mulai duduk kosong. Nih, kamu. Sudah. Hasil perasaan. Sudah. Ini sebentar enggak? Dia terus setengah malam. Oh, itu bisa nggak baik itu? Mana ini? Ya apa ada bos? Sini lo pakai kopi. Kalau jadi Menurutnya sudah absen. Mana berapa?
Sudah. Ini lagi. Ini deh. Sudah ya, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan atau gimana? Cukup ya? Sekarang kakak minta tolong minta dokumentasinya. Udah bareng. Ya. Cik, ada ini.